Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Jembatan penghubung desa di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil yang rusak diterjang banjir belum diperbaiki. Pencurian sepeda motor siswa di parkiran SMA Negeri 2 Mutiara, Kabupaten Pidi yang terekam kamera pengawas ditangkap. Sejumlah komunitas menggelar operasi sampah membersihkan tempat wisata di Kota Lok Sumawe. Jembatan penghubung desa di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil yang roboh akibat banjir beberapa bulan lalu belum juga diperbaiki. Akibatnya warga tak bisa melintas sehingga terpaksa membangun jembatan darurat untuk beraktivitas. Meski kerusakan sudah lebih dari 7 bulan, jembatan andalan warga Gunung Meriah ini belum juga diperbaiki. Warga berharap pemerintah menaruh perhatian dengan memperbaiki jembatan tersebut. Jembatan di Desa Sidorejo telah roboh selama berbulan-bulan sehingga mengganggu aktivitas warga. Mereka harus mencari jalan alternatif yang jarak tempuhnya lebih jauh. Jembatan darurat dibangun warga bergotong royong agar bisa dilalui mobil. Mereka sudah 2 kali memperbaiki jembatan secara darurat, namun roboh lagi lantaran kembali diterjang banjir. Jembatan ini awalnya bagus. Waktu banjir sekitar 5 bulan yang lalu hanyut. Jadi belum ada penanganan dari pemerintah daerah. Jadi kami masyarakat Sidorejo didukung oleh Kecik Sidorejo bergotong royong untuk membuat jembatan darurat. Yang pertama udah jadi bisa lewat mobil, baru kena banjir sekali lagi. Hancur lagi. Kemarin masyarakat agak repot kalau mau aktivitas kerja keliling-keliling. Jadi diinisiatifkan lagi gotong royong. Inilah jadi jembatan darurat yang kedua. Warga berharap Pemkab segera menangani secara permanen sehingga aktivitas warga tidak terganggu. Apalagi jembatan tersebut merupakan akses utama warga. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Satu sepeda motor dibawa kabur saat sedang diparkir di SMA Negeri 2 Mutiara, Kabupaten Pidi. Pencurian sepeda motor milik siswa ini terekam kamera pengawas sekolah. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pria memasuki area parkir sekolah memakai jaket hitam dan menggunakan helm pengaman. Pelaku dengan cekatan membobol kunci sepeda motor dan membawa kaburnya dari lokasi. Aksi pelaku cukup cekatan sehingga dalam hitungan menit sepeda motor berhasil dibawa kabur. Untuk mengelabui warga dan siswa, pelaku sempat menutup gerbang sekolah sebelum meninggalkan lokasi. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi menyelidiki dan mencari pelaku. Sehari kemudian pelaku berinisial MA berhasil ditangkap di kediamannya Mutiara Timur, Kabupaten Pidi. Barang bukti berupa sepeda motor curian yang disimpan pelaku di rumah temannya disita petugas Satreskrim Polres Pidi. Jadi pelaku melakukan pencurian di lokasi parkiran SMA tersebut dengan menggunakan helm, kemudian juga mereka menggunakan kunci ganda. Ya karena memang pelaku ini adalah yang dulunya menjual kendaraan motor tersebut kepada seseorang dan kemudian dia melihat motornya tersebut, dia mengenali dan dibawa oleh anaknya. Nah, di situ dia mengambil kunci ganda tersebut
ke rumah, kemudian balik lagi ke lokasi dan mengambil motor tersebut. Ya. Sepeda motor tersebut sebelumnya dikuasai pelaku yang kemudian dijual melalui agen kepada tetangga desa pelaku. Berbekal kunci ganda, pelaku membawa kabur sepeda motor tersebut. Dalam konferensi pers di Mapolres Pidi, pelaku curanmor dihadirkan bersama pelaku curanmor lainnya. Polisi juga meringkus 4 pemain judi daring baru-baru ini. Para pelaku disangkakan dengan pasal 362 jungto pasal 65 ayat 1 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Pidi. Ratusan imigran Rohingya yang ditampung di bekas kantor imigrasi Lok Semawe didesak segera dipindahkan. Lembaga PBB yang mengurusi pengungsi, UNHCR, meminta segera mencari tempat penampungan lain hingga batas waktu akhir tahun 2024. Desakan pemindahan para pelarian politik asal Myanmar ini karena gedung tersebut akan direnovasi. Apalagi gedung tersebut sudah tidak layak lagi digunakan untuk pengungsi. Kantor imigrasi kelas 2 TPI Lok Semawe meragukan ketahanan bangunan bekas kantor tersebut karena sudah termakan usia dan banyak yang rusak. Alasannya karena kantor imigrasi ex kantor imigrasi Lok Semawe ini yang ada di Penten itu akan difungsikan lagi sebagai kantor imigrasi ke depannya. Karena akan dilaksanakannya renovasi yang insya Allah di tahun 2025. Maka dari itu kantor imigrasi Lok Semawe ini memohon kita untuk segera memindahkan itu. Karena pengungsi itu dari kantor imigrasi ini, karena akan dilaksanakannya pembangunan kantor imigrasi yang akan difungsikan lagi sebagai kantor imigrasi. Surat pinjam pakai gedung imigrasi untuk penempatan imigran Rohingya selama 3 bulan juga telah disampaikan. Gedung tersebut akan diperbaiki secara total mulai tahun 2025. Namun pihak UNHCR berkelit masih terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait pemindahan ratusan imigran Rohingya. Selama ini 401 imigran Rohingya menempati gedung bekas kantor imigrasi yang sudah melebihi dari daya tampung. Namun hingga saat ini belum ada informasi resmi dari lembaga UNHCR terkait pemindahan imigran Rohingya ini. Tim Liputan melaporkan dari Lok Semawe. Menjelang Pilkada serentak 2024, sejumlah persiapan mulai dikebut penyelenggara dan instansi terkait. Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menggelar rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk kesedaran akan berlangsung pada 27 November 2024. Rapat koordinasi membahas dasar hukum, persyaratan calon, status pekerjaan hingga uji baca Al-Quran bagi calon kepala daerah. Rapat juga membahas persyaratan administrasi calon yang maju pada pilkada kali ini. Uji mampu baca Al-Quran khusus dibahas, karena Aceh satu-satunya daerah yang mewajibkan uji baca Al-Quran bagi calon bupati, wakil bupati. Uji baca Al-Quran akan berlangsung di Masjid Agung Blang Pidi sesuai petunjuk teknis KIP. Ya, hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi tentang persiapan pencalonan dengan instansi terkait. Karena kita akan tahu bahwa masih ada beberapa instansi yang harus mengeluarkan surat ataupun produk hukum terkait proses pencalonan ke depan. Sehingga kita perlu lakukan rapat koordinasi pada hari ini. Kalau terkait masalah ASN ataupun ada caleg terpilih yang nantinya maju, itu sudah jelas diatur di PKPU 8 bahwa kalau caleg terpilih itu harus mundur dari caleg terpilih. Jadi nanti partai yang akan memberikan surat kita bahwa calon tersebut mundur dari caleg terpilih, sehingga nanti kita akan tetapkan calon suara di bawahnya. Kemudian terkait masalah PJ ataupun ASN, kita hanya mengikuti PKPU 8 ketika mendaftar, itu ada surat pengunduran diri.
Masalah pencalonan kepala daerah yang berasal dari ASN atau pejabat dan anggota DPRK juga dibahas. ASN atau caleg terpilih yang maju pencalonan kepala daerah harus mengundurkan diri dari caleg terpilih. Sementara itu, penjabat bupati yang mencalonkan diri juga harus mundur. Sedangkan saat penetapan calon bupati harus menyertakan surat nonaktif dari ASN. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Nanti bisa diakses oleh seluruh penegak hukum yang resmi khusus.